tiang aja logo semua kita jaga. Kita jaga sebaik-baiknya, sekemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga tiap pelungguh selesai Ramadan, makin di bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, masuk tahun baru Islam dan seterusnya, mudah-mudahan tetap terjaga di dalam keadaan yang baik, suci dalam fitrah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, dalam Khutbah Nahdlatul Wathon ini tadi secara simbolis tiang juga menyampaikan takrim dalam bentuk penghargaan kepada santri dan santriwati kita yang berprestasi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, di segala macam cabang ilmu. Itulah yang memang dicita-citakan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mencita-citakan anak-anak Nahdlatul Wathon menjadi orang-orang yang berprestasi di dalam semua kebaikan. Itulah sebabnya ilmu dasar yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah diijazahkan. Bunyinya diantaranya Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Nahdlatul Wathon itu semangatnya kebaikan, dan Nahdlatul Wathon itu semangatnya adalah mengejar berlomba. Kalau ada kata berlomba, berarti ada teman-teman kita, bukan bermusuhan, tapi sama-sama mengejar kebaikan. Teman-teman kita ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada semua organisasi Islam, semuanya fastabiqul khair. Alhamdulillah. Tentu tiang pelungguh doakan mudah-mudahan selalu dijajari tiang pelungguh para santri-santri kita semua, mudah-mudahan menjadi anjur, mudah-mudahan menjadi bintang-bintang Nahdlatul Wathon, menjadi pemimpin-pemimpin. Kalau sekarang alhamdulillah wa syukurillah kader Nahdlatul Wathon diamanahkan sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, maka mudah-mudahan ke depan dari santri-santri kita, dari anak-anak kita akan lahir pemimpin-pemimpin yang lebih hebat lagi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pesan tiang kepada pelungguh semua ada 5 hal. Sik pertama, pesan kepada semua keluarga besar Nahdlatul Wathon dalam ultah kita ke-79 ini. Sik pertama, perbanyak syukur kepada Allah. Perbanyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, banyak apa-apa yang menjadi cita-cita perjuangan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dendek tegita hal-hal sindik tebau atau ndek teman bau nyelesaiin. Jangan kita ingat hal-hal yang belum bisa kita selesaikan saja, tapi yang lebih banyak harus kita ingat adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada kita. Kalau pelungguh tiang lihat bagaimana pendirian NWDI 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, 22 Agustus 1937. Ada santri-santri Nahdlatul Wathon, murid-murid Al-Maghfurullah ngeson geres. Ada fotonya di wasiat renungan masa. Muntah kita foto sini tidak terbayangkan. Dari geres si teson, apa son bahasa Indonesia? Hah? Apa namanya bahasa Indonesianya? Ngeson. Apa? Bukan memikul, bukan memanggul. Apa? Kalau di kepala bahasa Indonesia apa? Hah? Ngeson. Bahasa Sasak ngeson. Apa saya lupa bahasa Indonesianya?
apa bahasa Indonesia ngesor? Apa ngesor bahasa Indonesia? Dr. Muhlis? Hah? Bahasa Indonesia apa? Habib? Hah? Mengangkat? Bukan mengangkat, ngesor itu nempel di kepala. Oh, berarti dalam hal ngeson itu lebih kaya bahasa Sasak dari bahasa Indonesia. Bukan memikul, bukan memanggul, bukan apa? Menjunjung. Bukan, menjunjung itu ada jaraknya. Kalau ngeson itu kena kepala. Kalau menjunjung itu atas. Nah, apa? Ya. Nah, jadi untuk kita, kalau kita lihat bagaimana santri beliau ngeson pasir, tidak tergambarkan akan seperti ini hasil perjuangannya. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Karena semua apa yang merupakan hasil zahir dari perjuangan al-maqurlah yang kita semua meneruskannya, itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin selesai, tidak akan mungkin tampak di dunia ini kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukur. Perbanyak syukur. Yang kedua, pesan dia kepada perunggu semua adalah gali terus nilai perjuangan al-maqurlah Maulana Syekh. Tadi Bapak Prof. Din Samsudin menyampaikan yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Itu nilai-nilai pokok. Namun selain 4 nilai pokok itu, ada banyak nilai-nilai yang tampak dari perjuangan al-maqurlah. Ada nilai mubadarah, bagaimana kepeloporan al-maqurlah dalam banyak hal-hal yang sebelumnya tidak terfikirkan. Alhamdulillah, minal awwaliyah beliau. Mendirikan madrasah. Dulu sebelumnya pengajian biasa. Datang beliau dibangun madrasah untuk di Pulau Lombok. Minal awaliyah beliau, kepeloporan beliau. Membangun madrasah untuk banyak kaum perempuan. 1943 dibangun NBDI, kepeloporan beliau. Membuat sekolah dengan marahil atau dengan penjenjangan pendidikan. Ada ilzamiyah, ada tahdiriyah, ada ibtidaiyah. Itu termasuk awaliyat beliau. Melaksanakan pengajian-pengajian umum tanpa kitab. Kalau dulu sebelum beliau para masyayikh selalu menggunakan kitab, sehingga banyak masyarakat yang kadang-kadang tidak paham bahasa Arab, ndekna tahu baca kitab kuning, akhirnya dia nemilu ngaji. Datang beliau paham kitab kuning. Beliau juara nomor 1 di madrasah salatiyah. Namun beliau membuka pengajian di kampung-kampung, di desa-desa tanpa kitab. Maksudnya apa? Supaya semua masyarakat datang. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang malu. Walaupun tidak bisa baca kitab, ikut datang menikmati pengajian. Disitulah ditanamkan oleh beliau. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita lihat perjalanan al-maqurlah Maulana Syekh, kalau ditanya apa, kenapa Nahdlatul Wathon, kenapa al-maqurlah sangat dicintai oleh murid-muridnya, maka pertama,
nawaitu beliau lillahi ta'ala. Si kedua, perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah perjuangan yang mengajak umat dan menghimpun umat. Kenapa warga elit cinta kepada sekolahnya? Karena di situ ada amal jariahnya. Karena di situ ada keringatnya. Karena di situ ada tenaganya. Karena di situ ada pikirannya. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mengajak. Itu sebabnya sering Tiang sampaikan bahwa dulu Tiang pernah ingat Tiang Al-Maghfurullah Raden Tuan pernah bertanya kepada Nini Al-Maghfurullah Maulana Syekh, Maulana Syekh, ini kita sekarang sedang membangun Birrul Walidain, lelah sekali kita, tidak selesai-selesai, sudah sekian lama, sudah berapa tahun tidak selesai-selesai. Kenapa Pelungguh tidak minta saja sumbangan dari pemerintah, nanti pemerintah yang bangun selesai dan kita bisa nikmati hasilnya? Apa kata Nini Al-Maghfurullah Maulana Syekh? Kalau seperti itu, bahasa Pancor, bilangan kita masuk surga. Mana jalan masuk surga? Artinya, kalau semuanya kita bergantung kepada pemerintah tanpa ada kegotong royongan, tanpa ada kebersamaan dari masyarakat, maka masyarakat jamaah Nahdlatul Wathon, kita semua tidak ada jalan kita untuk beramal saleh. Itu bahasa beliau untuk membangkitkan semangat bergotong royong bersama-sama membangun semua yang dicita-citakan bersama. Yang ketiga, kepada seluruh pengurus keluarga besar Nahdlatul Wathon, yang pesan kepada Pelungguh semua untuk menjaga kekompakan. Jaga kekompakan. Di dalam Nahdlatul Wathon ada banyak cobaan, tapi tidak pernah ada cobaan yang paling besar fitnahnya selain daripada terpecah belah. Cukup sekali cobaan itu. Kata Rasulullah SAW, la yudagul mu'min min juhrin marratain. Seorang mukmin itu tidak pantas digigit oleh ular dari satu lubang yang sama. Kalau kita jalan, ada lubang, lewat, digigit ular, tutup lubang itu, jangan dibiarkan. Tutup lubang supaya kita tidak terperosok lagi, tidak digigit dari lubang yang sama, dan orang-orang yang datang setelah kita juga tidak digigit dari lubang yang sama. Maka pesan Tiang kepada Bapak Ibu, para jemaah sekalian, khususnya para pengurus Nahdlatul Wathon, jaga kekompakan. Yang keempat, bangun persaudaraan, perkokoh persaudaraan dengan seluruh organisasi-organisasi Islam yang lain, dengan semua umat. Bahkan di dalam hal-hal tertentu yang tidak menyangkut hal-hal akidah, hal-hal syariah, kita juga boleh untuk bekerja sama dengan orang-orang yang non-Islam. Di dalam muamalah boleh, yang penting tidak menyangkut syariat kita, tidak menyangkut akidah kita. Di dalam muamalah silakan. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mencontohkan juga di dalam hayat beliau, kehidupan beliau, tidak pernah pilih siapapun datang ingin bersilaturahim dengan beliau, baik muslim non muslim, diterima dengan keramahan yang sama, dihidangkan makanan dan minuman yang sama, diterima dengan hati yang terbuka. Itu cara beliau untuk mendidik kita, murid-muridnya, membangun persahabatan, membangun kerjasama dengan organisasi lain, kelompok-kelompok yang lain di dalam kebaikan. Yang kelima,
terakhir pesan tiang kepada pelungguh, pada kita semua, kepada tiang juga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kelurusan niat, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu untuk satu sama lain kita saling mengingatkan. Sida perlu meringat tiang, tiang endah perlu meringat sida. Pelungguh semua mengamanahkan tiang sebagai gubernur. Banyak cobaannya, banyak tantangannya yang bisa membuat niat bengkok, yang bisa membuat niat rusak, yang bisa membuat bukan lagi cita-cita ibadah tapi cita-cita yang lain. Peringat tiang untuk kita. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan pelungguh, peringat tiang. Dewan Mustasyar ada, guru-guru tiang ada, peringat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bukan berarti karena tiang sebagai pimpinan pelungguh maka pasti tidak mungkin ada salahnya. Tidak. Tiang ini manusia, banyak kekhilafan tiang. Kalau pelungguh sayang tiang, maka pelungguh pasti akan meluruskan tiang, menasihati tiang. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan pada kesempatan ini juga tiang sampaikan kepada semua pengurus Nahdlatul Wathon bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang diberikan amanah yang sama untuk meriayah Nahdlatul Wathon ini, untuk mengurusnya. Nahdlatul Wathon ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik kalau hanya Muhammad Zainul Majdi yang meriayahnya, tanpa bantuan pelungguh semua. Mana yang lebih penting? Semua sama-sama penting. Jangan menggantungkan nasib Nahdlatul Wathon, perjuangan yang ditanamkan sangat dalam seperti ini, dengan niat yang ikhlas seperti ini, hanya pada seorang atau dua orang manusia. Jangan gantungkan nasib Nahdlatul Wathon hanya pada satu orang, dua orang manusia, siapapun itu. Nasib Nahdlatul Wathon ke depan tanggung jawab kita semua. Jamaah Nahdlatul Wathon, pengurus Nahdlatul Wathon, umat Nahdlatul Wathon, bahkan kita semua. Maka dia pesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya generasi-generasi muda Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak kaum cerdik pandai dari Nahdlatul Wathon, sarjana-sarjana Nahdlatul Wathon, ilmuwan-ilmuwan Nahdlatul Wathon sudah semakin banyak. Itu sesuatu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan semakin banyak lagi pada masa yang akan datang. Dan kepada semua sarjana, kaum terdidik Nahdlatul Wathon, khususnya yang ada di kepengurusan Nahdlatul Wathon, saya minta kepada Anda semua untuk melaksanakan amanah, meriayah Nahdlatul Wathon ini sebaik-baiknya. Bukan tanggung jawab kepada saya, tapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang-barang jaga Nahdlatul Wathon nggih. Barang-barang jaga Nahdlatul Wathon nggih. Nah, nengkene pimpinan Nahdlatul Wathon arana Tuan Guru Bajang. Padahal dia bajang maka buah setengah toa. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita panjang umur, tapi semua orang itu punya saatnya. Dan tiang minta kepada semua warga Nahdlatul Wathon bahwa dulu pada zaman Al-Mahfum Maulana Syekh bergantung kepada beliau. Beliau ingatkan kita tawajuh kepada Allah, tawajuh kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Jangan menggantungkan diri pada manusia. Ketika beliau wafat, kita kehilangan
goyah, goncang. Alhamdulillah, kembali kita ingat bahwa ini dakwah ilallah. Sekarang dia minta kepada semua generasi Nahdlatul Wathon semua untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya. jamaah sekalian, amanah Nahdlatul Wathon ini amanah yang berat. Amanah yang berat luar biasa. Ayo kita riayah bersama-sama. Hidupkan Nahdlatul Wathon. Makmurkan dan semua pengurus serta seluruh warga Nahdlatul Wathon supaya ingat betul, kita semua ingat betul bahwa Al-Maqfurullah Maulana Syekh memberikan wasiat perjuangan untuk kita. Ini wasiat yang baik.
perjuangan yang baik. Yang ajak logo semua kita jaga. Kita jaga sebaik-baiknya, sekemampuan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara kita semua. Yang ingat ini Maulana Syekh, besar cita-cita beliau untuk Islam di bumi Sasak, di NTB, di Indonesia. Besar cita-cita beliau, besar himmah beliau. Tidak terhitung warisan beliau. Mudah-mudahan kita bisa pegang teguh semua warisan itu, bisa kita teruskan perjuangan. Munas maaf yang tidak bisa lanjutkan. Kita bersama baca suratul Fatihah untuk dinida Maulana Syekh. Semoga apa yang beliau tanamkan, jazallahu anna wa al muslimin wa an Indonesia wa an Nusa Tenggara Barat wa an Lombok wa an Sasak khairul jasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaik untuk beliau. Bismil Fatihah. Pokok NW di Muktamar ke-8 Maulana Syekh menjelaskan tentang pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Pokoknya NW, beliau menyampaikan NW itu artinya kebangkitan negara, kebangkitan bangsa. Maka pokoknya NW artinya kita semua wajib ikut untuk membangun bangsa yang kita cintai. Pokok NU iman takwa, maksud beliau adalah supaya bangsa kita, supaya kita yang di NTB membangun dengan iman takwa. Jadi bukan kepanatikan organisasi, tapi semangat iman takwa. Mudah-mudahan kita pahami itu semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.